Yang pertama Pak Yasin, itu adalah wali kelas 6. Yang kedua Pak Harun Ahmad Abdul Kamri, ini yang paling depan ini adalah wali kelas 5. Yang ketiga Pak Agus Setiawan, itu wali kelas 4. Kemudian Pak Asmuti, wali kelas 3. Pak Bu Isti, wali kelas 2. Wali kelas 3 nya ada 2 karena kelas 3 itu dibagi Bintangale. Wali kelas 3 Adi Nurul Jana, wali kelas 3B Pak Asmuti. Kemudian wali kelas 1 Manggari. Kemudian guru bahasa Inggris Pak Agus Farid, guru aswaja Pak Khalil Abso, kemudian guru matematika juga merangkap wali kelas Pak Aab, dan juga Bu Nur Hamidah, itu adalah guru SKI dan fikih. Kemudian Bu Miftah Anjana adalah guru bahasa Jawa, dan Pak Muhammad Iqbal Dina adalah guru PJK. Kemudian Bu Musa ini adalah operator merangkap guru matematika juga. Jadi ada 14 orang guru, dan alhamdulillah masih banyak yang juga muda, sehingga 3 sakit masih bisa berjalan dengan tertib dan aman. Kemudian untuk untuk penilaian PKKM ini sudah dibagi masing-masing masing-masing bagian. Yang pertama adalah pengembangan madrasah, ini dikomandani oleh Pak Yazid, dibantu oleh Pak Agus Farid. Kemudian pelaksana tugas manajerial ini Pak Ahmad Abdul Kamri, Ahmad Al-Abdul Aflaim, nama panggilannya Pak Aab, itu juga membidangi IT. Kemudian untuk pelaksanaan tugas untuk pengembangan kewirausahaan adalah Muhammad Agus Setiawan, dibantu Pak Iqbal. Kemudian untuk supervisi dan pendidikan dan tertib dikomandani oleh Pak Wari, dibantu oleh Bu Nurjana. Untuk kinerja kepala madrasah dikomandani oleh Pak Khalil Abso, Pak Bu Nurmanida, dan Bu Nurjana. Itu tenaga-tenaga yang akan membantu kepala madrasah dalam pemilihan kinerja kepala madrasah. Bapak yang saya hormati, kemudian siswa kita itu ada 241. Logikanya itu adalah masing-masing kelas 2 ruang, tapi ruangnya tidak ada, sehingga yang bisa dijadikan 2 ruang baru hanya 1. Seperti kelas 1 itu jumlahnya 42 anak kecil-kecil, tentunya guru kelas 1-nya Panggari, baik suara maupun matanya mampu menguasai. Yang kelas 5 itu 45, tentunya gurunya yang sudah tahap ini mampu mengendalikan jumlah sekian banyak dalam 1 ruang. Jadi mestinya kita itu masih butuh ruang, beberapa ruang minimal ya. Kalau 1 kelas 2 ruang berarti masih membutuhkan 5 ruang. Sementara mengajukan proposal di Sarpas sudah yang musur-musur saja, bisa terkirim musur-musur saja. Kalau tanahnya mestinya masih ada, karena di 3 juga bisa, cuman kelihatannya kok masih lama, belum ada tambahan-tambahan ruang. Jadi sebuah kekurangan kita di dalam ruang. Kalau animo masyarakat alhamdulillah masih banyak, masih sempat, masih fanatik dengan madrasah. Saya kira bukan hanya fanatik dengan madrasah, tapi fanatik dengan guru-gurunya. Makanya saya berterima kasih kepada Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Jombang, yang telah memberikan bantuan berupa tenaga pengajar Pak Yasin dan Pak Agus Setiawan. Ini sangat berharga di madrasah kita. Jadi mudah-mudahan
Pak Yasin dan Pak Buskara itu semakin terasa. Yang penting bisa dirumah oleh Pak Hari. Kalau selama Pak Hari masih bisa rumah, insya Allah nyaman-nyaman saja. Dan Pak Yasin juga terasa sekalipun diminta tambah tugas, tapi itu hanya tambahan tugas pokoknya tetap di MS Salafiyah. Bapak ya saya hormati, demikian kira-kira pengantar saya. Mudah-mudahan kedatangan bagi pengawas ini betul-betul membawa rezeki, karena tamu itu datangnya membawa rezeki dan tamu itu wajib dihormati, dimuliakan. Maka kedatangan beliau dihormati. Sejak kemarin persiapan untuk memuliakan tamu yang sepasang ini, dan kepergiannya juga nanti kepergian dari tamu berdua ini membawa dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sengaja maupun dosa-dosa yang tidak sengaja. Kedatangannya membawa rezeki, kepergiannya membawa dosa. Karena tidak dosanya sudah dibawa, maka tinggal berkahnya. Amin. Demikian kira-kira pengantar saya. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Haja DRK Konsulennya MH selaku ibu kandung madrasah kita untuk memberikan sambutan dan penyerahannya sebelum melaksanakan penilaian kinerja kepala materi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da. Yang terhormat Bapak Jumail SPDI MA selaku pengawas madrasah Kecamatan Sungkoh, yang terhormat Bapak Kiai Haji Mufrodi SPDI selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Prambon Kergaya, dan tak terlupakan Dewan Asatidah dari MI Salafiyah Prambon Kergaya rahimahullah. Alhamdulillah belum siang ya, ini masih pagi. Pagi ini cerah ya Pak Muhari ya. Secerah hati saya. Iya, secerah tidak hanya Pak Muhari, secerah hati kita semua. Dengan kecerahan rahmat dari Allah ini, mari kita ucapkan biqauli alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat taufik hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salatuhu wa salamuhu biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau, wabillahi khusus syafaatul udhma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan kita, mari kita doakan teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah, dititipi rahmat sakit, karena sakit itu pun juga rahmat. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan menghilangkan dosa-dosa beliau-beliau. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga doa panjenengan semua diijabahi oleh Allah dan beliau-beliaunya segera sembuh dan bergabung dengan kita semua. Seperti yang disampaikan oleh beliaunya Bapak Kepala tadi, ada beberapa guru yang sakit tapi tidak
menghalangi kinerja dan pelaksanaan PKKM karena guru-gurunya masih muda-muda. Dan dengan gurunya yang masih muda dan energi ini, semua potensi ada di MI Salafiyah. Tibalah kita saatnya agenda rutinitas tahunan, yaitu pelaksanaan kinerja kepala madrasah, di mana yang dinilai adalah dari sisi administrasi saja. Kalau ini masuk 1 tahunan, tahun kemarin itu sebenarnya 4 tahunan. Antara SK yang diberikan oleh Pak Yai Muf, kemudian dengan SK yang diberikan oleh Pak Yai Yazid, itu nggak sama. Saya tanya Pak Yazid, sebenarnya SK Pak Yai Muf itu tahun berapa? Akhirnya beliau menunjukkan, baru saya ganti gitu. Jadi sebenarnya tahun kemarin itu 4 tahunan, makanya beliaunya tanya lagi, Bun saya 4 tahunan ya, kan sudah saya ganti, yus balik 1 tahunan lagi. Itu rezekinya dari Salafiyah. Agenda rutinitas PKKM ini itu sebenarnya memudahkan kita untuk menertibkan administrasi. Apalagi sudah 2 tahun ini Salafiyah sudah berbasis digital. Tadi sudah disampaikan beliau-beliaunya. Di sini ada Pak Yazid, Pak Agus, Pak Ab atau Pak Am, aku kok bingung. Sing Pak Ab yang mana? Pak Aab. Oh Pak Aab. Yang Pak Am mana? Oh gak ada ya. Oh yang ini lagi tuwek. Salah dengar. Pak Aab gitu ya. Kita melaksanakan kegiatan rutinitas ini, itu pun sesuai dengan Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019. Ini kita perbaiki tiap tahun dari sisi administrasi. Kalau kita melihat dari agenda rutinitas 5 tahunan, yaitu visitasi akreditasi, di mana di situ dilihat tidak hanya dari sisi administrasinya saja, juga dilihat dari kinerja asesi, baik itu kinerja kepala sekolah, kinerja guru, maupun kinerja tenaga kependidikan alias operator. Semua asesi ya dari sisi administrasi dan kinerja dinilai secara rutin 5 tahun sekali. Oleh karena itu kami pun juga melihat atau ingin menilai dari sisi yang lain, alias kinerja daripada guru yang biasanya kita agendakan setiap tahun semester genap. Kata tadi beliaunya Bapak Kepala menyampaikan bahwasanya di sini sebenarnya kurang kelas. Bapak Ibu nuwun sewu. Sebenarnya kekurangan kelas dalam KPM itu tidak masalah. Karena kelas misalnya bergilir, yang satunya di dalam, yang satunya di luar. Pernah nggak seperti itu? Bisa sebenarnya. Apalagi kita dekat dengan masjid, bisa diserambi masjid. Pernah nggak Pak Agus membawa putra putrinya keluar kelas? Pernah. Anak-anak senang nggak Pak Agus? Oh senang. Bahkan lebih semangat dibandingkan di kelas. Mereka merasa jenuh. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran dengan pendekatan mendalam, ya seperti itu. Anak
diajak pada realita kehidupan. Misalnya pembelajaran IPA, anak langsung diajak ke perkebunan atau ke mana tempat tumbuh-tumbuhan, di mana itu langsung ditunjukkan inilah akar tunjang, inilah akar serabut, inilah akar gantung. Itulah pembelajaran aplikasi. Kalau kita memahami saja akar gantung adalah, akar serabut adalah, itu mungkin pada waktu di kelas hafal, keluar dari kelas adalah mereka sudah lupa. Ditunjukkan inilah dekotil, inilah monokotil, walaupun toh pembelajaran seperti itu bisa dilakukan di dalam kelas. Misalnya jenengan membawa jagung, membawa kaca, bagaimana indikatornya biji monokotil dan dekotil itu ada di situ. Kemudian misalnya bahasa Indonesia, anak jenengan ajak untuk mengarang di ruang bebas. Imajinasinya anak itu akan mengeksplor daripada hanya terpaku pada di kelas yang lihat sudut sana, sudut sini, sudut situ. Jadi anak suruh mengarang di tempat bebas, ke gunung atau yang dekat sini Tenggawan, Jendang Dahulu mencari Pak siapa? Pak Holil ya. Kemarin juga pernah ketemu, tapi ya tak tanyakan lagi waktu ketemunya bertiap tahun kok menurut guru anyar Pak Yai bunten. Itu tahun kemarin sudah jenengan tanyakan, oh kampungnya Mbak Ita, salam ke Mbak Ita nggih. Ata nama Ita sampai lupa, Ita nggih, Ita Izata. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian matematika disuruh ke gawan untuk mengukur luas, mengukur isi, itu akan lebih baik. Jadi kekurangan lokal, kekurangan ruangan sebenarnya tidak menjadi masalah. Tinggal kekreatifan kita sebagai guru, inovasi kita sebagai guru, gitu kan? Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya langsung saja kita nanti untuk PKG sinten Pak Yazid tinggal mengerjakan. Pak Yazid ya, nanti belakang aja Pak Yazid. Kabeh-kabeh kok Pak Yazid ya, wis mudah-mudahan beliaunya sehat. Makanya kok guru, beliaunya pas pada waktu pulang haji, itu ketok enom, mergo lemu. Nek lemu ku nek ketok enom to Pak Yazid. Heeh. Saiki masih tak sempat meneh mergo guru. Anak aku ya mau guru pawatan. Alasan mergo gembrot itu. Untuk ANBK kami nanti hanya minta yang rekomendasi prioritas. Sebenarnya dari rekomendasi yang ada di ANBK itu kita bisa menganalisa Pak Yazid dan Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah kita capai dan di mana kekurangan kita. Apalagi kalau kita sudah pre-poster ini, kan tak kelihatan itu kurang, tercapai, sedang, lebih, gitu kan ya, ada. Lah yang kurang-kurang itu nanti kita analisa kita untuk meningkatkan kekurangan kita yang ada di ANBK tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal amru minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggantikan Pak Yai monggo doa sinten bagian doa. Pak Yai betul
Bener. Pak Gus, Pak Sinten, Pak Yai Khalil, monggo Pak Yai Khalil. Niki, pinada niki Pak Yai Khalil. Niki mawon lho. Kita ambil alih untuk pembawa acara. Saya mohon Pak Yai Khalil untuk menutup doa. Ngapunten lho. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ونجينا بها جميع وتطهرنا بها من جميع السيئات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا ولا يسر لنا وتعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih acara pembukaan pemilihan kinerja kepala madrasah telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya dengan sepenuh hormat segala waktu dipersilakan kepada Bapak Ibu pengawas selaku tim penilai yang bisa langsung bertemu dengan para tim yang telah dibentuk oleh tim dari Salafiyah dari 5 poin itu tadi. Dipersilakan yang mana dulu yang akan dimiliki. Ada Bapak Ibu pengawas, dipersilakan, dan mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menilai kinerja kepala madrasah di Salafiyah.